الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وسلم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم ذي الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه في كل لحظة عدد كل حادث وقت. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في كتابه القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa menguatkan iman serta meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memegang tali agama Allah, menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan takwa ini kita diselamatkan oleh Allah, baik selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat nanti. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Maryam ayat 72. "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa dzalil zalimina fiha jiziyah." Dan kemudian aku selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan aku biarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan tersungkur. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang penuh barokah ini, perkenankanlah kami memaparkan materi khutbah tentang hikmah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan. Kita ditakdirkan bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab, di mana di dalamnya apabila beribadah kepada Allah, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, bahwasanya di dalam bulan Rajab ini terdapat peristiwa sejarah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an menceritakan tentang sejarah peristiwa Isra wal Mi'raj ini di dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Sidang Jumat yang berbahagia, kalau kita perhatikan bahwasanya bahasa Al-Quran yang digunakan untuk menceritakan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sungguh istimewa sekali. Bahwa untuk menceritakan daripada peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala mengawali ayatnya yaitu dengan menggunakan kalimat subhanallah. Sidang Jumat yang berbahagia, mari coba kita dekati ayat ini demi berkalimat, agar kita bisa mudah memahami daripada makna Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendekatan pertama adalah kalimat subhanalladzi. Di dalam ilmu balaghah bahwasanya kalimat ini disebut kalimat ijaz, yaitu kalimat yang redaksinya ringkas namun isinya padat. Di dalamnya tersirat lafzul jalalah, sehingga kalimat aslinya adalah subhanallahilladzi, dan kalimat ini disebut
adalah kalimat tasbih. Subhanallah, maha suci Allah dari segala kekurangan, maha suci Allah dari segala kelemahan, maha suci Allah dari segala ketidakmampuan. Allah Subhanahu wa ta'ala mempertaruhkan kesuciannya guna untuk menjamin daripada kebenaran peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pertanda bahwasanya peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah bukanlah peristiwa yang biasa, akan tetapi merupakan peristiwa yang amat sangat luar biasa, hingga Allah mengawali ayatnya yaitu dengan menggunakan kalimat tasbih. Sidang Jumat yang berbahagia berikutnya adalah kalimat asro. Asro ini berasal dari kata saro, yasin, kemudian dibentuk dalam bentuk majhul, yaitu asro yusri so'an. Maha suci Allah telah menjalankan, bahwasanya telah tampak ayat-ayatnya. Allah menceritakan di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah yang aktif itu Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan yang pasif itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Yang dijalankan adalah Kanjeng Nabi Muhammad, yang menjalankan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya adalah bahwasanya di dalam memahami makna Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak bisa dipahami dengan akal logika intelektual manusia, akan tetapi dipahami dengan kemaha kuasaan yang mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat yang berbahagia kemudian pendekatan yang ketiga, yaitu bi'abdihi. Dengan kata bi'abdihi ini Allah tidak memakai kalimat langsung, akan tetapi Allah menyebut hamba. Kenapa Allah menyebut hamba? Kenapa tidak langsung saja subhanallazi asra bi Muhammadin? Kenapa Nabi Muhammad disebut hamba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sidang Jumat yang berbahagia, di dalam hal ini kita dapati dua data. Data yang pertama adalah bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini dengan jasad dan roh sekaligus. Bukan hanya jasad saja, bukan hanya roh saja. Sebab seseorang itu dipanggil hamba apabila ada jasad dan roh secara lengkap. Oleh karena itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah adalah sebagai hamba. Sidang Jumat yang berbahagia kemudian data yang kedua, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah sebagai hamba adalah merupakan sungguh-sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diakui oleh Allah sebagai hambanya. Oleh karena itu dipanggil hamba Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu timbul satu pertanyaan, kalau soal hamba, maka setiap manusia atau selain Kanjeng Nabi Muhammad juga bisa disebut hamba, juga bisa dipanggil hamba. Pertanyaan itu adalah betul. Namun panggilan hamba itu dari diri siapa? Dari diri manusia itu sendiri, apakah dari diri Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau pengakuan itu dari diri manusia, maka itu adalah pengakuan yang tidak mempunyai nilai yang tinggi. Akan tetapi kalau panggilan hamba itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka panggilan itu merupakan panggilan yang mempunyai nilai yang tinggi. Sidang Jumat yang berbahagia, oleh karena itu marilah kita, kalau ingin dipanggil oleh Allah di akhirat nanti sebagai hamba Allah,
dan diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hambanya, maka kita konsisten dengan apa yang pernah kita ikrarkan, yaitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, yang artinya adalah bahwasanya saya tidak menyembah manusia kecuali hanya menyembah Allah. Saya tidak menyembah harta, saya tidak menyembah dunia, saya tidak menyembah tahta, tetapi hanya menyembah kepada Allah. Saya bukanlah budak manusia, dan saya bukanlah budak dunia dan harta, tapi saya ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat yang berbahagia, itulah ikrar yang pernah kita ucapkan, yang pernah kita saksikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa hikmah daripada Isra wal Mi'raj ini? Sidang Jumat yang berbahagia, hikmah daripada Isra wal Mi'raj ini yang pertama adalah memberikan penguatan iman sekaligus menjadikan batu ujian bagi orang-orang yang beriman. Dapat kita ketahui setelah Kanjeng Nabi Muhammad kembali dari Isra Mi'rajnya, maka disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad apa yang terjadi. Mereka ada yang imannya setengah-setengah, mereka yang ada imannya ragu-ragu, bahkan ada yang murtad dan ada yang kafir. Tetapi ada juga yang imannya semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, percaya kepada Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hikmah yang ketiga, atau hikmah yang kedua adalah melihat daripada sosok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pandangan sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil hamba daripada Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tampak sekali adalah kemandirian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kemandirian Rasulullah tidak terpengaruh oleh segala apa yang terjadi di lingkungannya. Maka Rasulullah disebut basyarul la kal basyar, adalah merupakan batu intan permata yang tidak terpengaruh oleh batu kerikil. Sidang Jumat yang berbahagia, maka inilah hikmah daripada Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ambil contoh dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu sangat mandiri terhadap dirinya sendiri, percaya kepada dirinya sendiri, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mengikat sekali dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, marilah kita kuatkan kemandirian kita, bahwa segala amal ibadah kita itu hanya kita yang mempertanggungjawabkan kepada Allah. Bahwasanya surga itu akan ditentukan oleh amal ibadah kita. Bahwa saja keselamatan dan kebahagiaan itu akan ditentukan oleh amal ibadah kita. Surga tidak mengikut kepada seseorang, surga tidak mengikut kepada siapa, tetapi kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat yang berbahagia, kita ini sudah dikawal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quran. Kita sudah dikawal oleh Kanjeng Nabi Muhammad dengan hadis-hadisnya dan contoh-contoh sunnahnya. Maka itulah yang memberikan kekuatan kita, yang terus akan pikiran kita bermuara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperkuat tauhid kita kepada Allah dan memperkuat syariat kita dengan contoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian paparan khutbah yang bisa kami sampaikan. Semoga segala amal ibadah yang kita lakukan di hari Jumat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan semoga kita selalu diiringi dengan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dunia maupun sampai kita nanti di hari kiamat. Kita akan bertemu Rasulullah, kita akan memohon syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena satu-satunya beliaulah yang bisa memberi syafaat kepada umat-umatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi min yaumil jum'ati min afdalil ayyami wal a'yad wa khassahu bi sa'atin ad-du'a fiha mujabun masmu'un lil hadir wal bad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul 'ibad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa asraful 'ibadi was suhad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid tanad. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah i'lamu anna Allah ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya